Dia juga menegaskan komitmennya menjaga kesehatan fiskal melalui evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis di APBN 2026. Purbaya ingin memastikan setiap rupiah dalam anggaran belanja negara memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan fiskal melalui evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis dalam APBN 2026. Langkah ini dilakukan untuk menekan defisit tetap terkendali, sejalan dengan upaya memperkuat efektivitas belanja negara. Meski demikian, Purbaya menekankan evaluasi tersebut tidak mencerminkan sikap penolakan terhadap program MBG yang menjadi program unggulan pemerintah Prabowo. Namun sebaliknya pemerintah ingin memastikan setiap rupiah dalam anggaran belanja negara memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Evaluasi anggaran juga menjadi semakin penting di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan negara dan tuntutan keberlanjutan fiskal jangka menengah. Pemerintah ingin memastikan program prioritas tetap berjalan tanpa membebani APBN secara berlebihan. MBG akan kita lihat seperti apa. Saya sih nggak anti program MBG, tapi saya ingin lihat programnya berjalan secara optimal. Nanti kan kita sisir satu-satu, ada nggak yang nggak optimal, ada nggak yang bisa kita sisihkan untuk entah mengurangi defisit atau kita alihkan ke program yang lebih baik. Seperti diberitakan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 mencatatkan defisit sebesar 695,1 triliun rupiah atau setara 2,92% dari produk domestik bruto. Defisit APBN 2025 menjadi yang paling lebar dalam lebih dari 2 dekade terakhir yang mencerminkan tekanan fiskal yang masih tinggi di tengah kebutuhan belanja pemerintah. Pemirsa, harga emas benar-benar bikin geleng kepala. Hari ini emas kembali cetak rekor dan selangkah lagi harganya bisa 3 juta rupiah per gram. Harga emas antam hari ini dijual Rp2.968.000 per gram. Ini berarti pemirsa naik ke Rp52.000 dari hari kemarin. Jadi tinggal Rp32.000 lagi harga emas tembus 3 juta rupiah per gram. Bisa jadi dengan kenaikan hari ini yang menembus Rp50.000, Kamis besok harga emas sudah melenggang bebas di angka 3 juta rupiah per gram. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan dan anggota Dewan Energi Nasional atau DEN periode 2026-2030 di Istana Negara. Pimpinan dan anggota Dewan Energi Nasional 2026-2030 terdiri atas unsur pemerintahan dan unsur pemangku kepentingan. Sementara itu jabatan Ketua Harian DEN diduduki oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Sebelumnya Komisi 12 DPR RI menetapkan 8 anggota DEN dari unsur kepentingan dalam rapat pada Kamis pekan lalu. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, industri, teknologi, lingkungan hidup, hingga konsumen. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 28 Januari. Pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden, karena dalam sejarah, pengarah daripada DEN, Dewan Energi Nasional, belum pernah dilantik oleh Presiden. Dan pelantikan hari ini menandai babak baru bagi keberlangsungan tugas-tugas kenegaraan. Langsung Bapak Presiden yang akan melantik, karena sekali lagi betul-betul bahwa masalah energi menjadi salah satu prioritas dari bangsa kita, dari pemerintah. Setelah kita berhasil mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu 1 tahun, terutama dalam hal beras, nah kita ingin mengejar yang berikutnya adalah
kerja keras untuk mencapai swasembada energi. Jadi mohon doa restu dari seluruh masyarakat Indonesia supaya Dewan ini nanti dapat bekerja dengan efektif, dengan lebih cepat untuk mencapai apa yang menjadi tujuan besar kita sebagai bangsa. Kita harus mandiri secara energi. Pimpinan dan anggota Dewan Energi Nasional 2026-2030 terdiri atas unsur pemerintahan dan unsur pemangku kepentingan. Dan berikut ini adalah daftarnya, pemirsa. Thomas Jiwandono menegaskan komitmennya menjaga independensi Bank Indonesia setelah memperoleh persetujuan DPR RI sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Menurut Thomas, persetujuan DPR terhadap dirinya disertai tanggung jawab besar menjalankan mandat Bank Sentral secara profesional dan menjunjung tinggi prinsip independensi. Ditegaskan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan undang-undang, Thomas juga menekankan pentingnya penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional. Kemarin sudah saya melalui proses fit and proper secara baik. Saya melewati fit and proper itu melalui dan mengikuti segala peraturan dan perundangan yang sudah ada. Di sini saya ingin sampaikan sekali lagi komitmen saya untuk menjaga independensi Bank Sentral dan juga seperti saya katakan kemarin di proses fit and proper, melaraskan kebijakan fiskal. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Hal ini dilakukan sebagai langkah evaluasi menyeluruh atas integritas dan kinerja institusi tersebut. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa rencananya bakal rombak hampir seluruh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kecuali Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Perombakan mencakup seluruh kepala kantor wilayah yang bertugas mengawasi pelabuhan dan aktivitas kepabeanan. Kebijakan itu dilakukan sebagai langkah pembenahan internal organisasi. Selain rotasi jabatan, Purbaya juga akan menonaktifkan sementara sejumlah pejabat, khususnya yang tersandung berbagai kasus hukum maupun tindakan indisipliner. Langkah ini diambil guna memastikan proses evaluasi berjalan objektif serta menekan potensi praktik menyimpang, termasuk yang melibatkan perusahaan-perusahaan bermasalah di sektor kepabeanan. Tapi yang jelas nanti beberapa pejabat itu saya rumahkan aja. Pak, abis ini mau ketemu agenda Pak Bali ya Pak ya? Untuk message bahwa kita serius tahu. Jadi pejabat di 4 pelabuhan besar, 1, 2, 3, 4 pelabuhan, 5 pelabuhan besar kita ganti semua. Sementara itu, Purbaya juga tekankan bahwa kebijakan tersebut merupakan pesan tegas agar jajaran Bea Cukai bekerja lebih serius dan profesional. Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi termasuk kecerdasan buatan untuk mendeteksi praktik under invoicing yang merugikan negara. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan.